Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim salatan tahullu bihal 'uqad wa tufarriju bihal kurab wa tuzilu bihal darar wa tuhawwinu bihal umur si'ab wa tuladika wa turdihi wa tadda biha anna ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukrulillah naltaqi marratan ukhra fi hadzal yaumil mubarak ma'akum jami'an fi faslil awwal syariah. Alhamdulillah fi hadzal yaum sanata'allam wa nastamir dirasatina fi darsi fiqhil nisa khasatan min kitabi fatawa wa akamil mar'a fil Islam li Syekh Dr. Syauqi Ala Mufti Diyar al-Misriyah. في اليوم الماضي تعلمنا ما يتعلق بالمرأة من أحكام اللباس وزينة وفي هذا اليوم إن شاء الله نستمر من أحكام اللباس والزينة. وقبل أن نبدأ درسنا هيا نبدأ بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم استر عيب شيخنا عنا ولا تذهب بركة علمه منا. في هذا اليوم نتعلم ببحث حكم الموديل العاري. Al-mudil al-ari adalah model laki-laki atau perempuan, seorang model laki-laki dan perempuan. Al-ari adalah tanpa busana atau tidak memakai pakaian. Bagaimana hukumnya model yang tanpa busana itu di dalam pekerjaannya ataupun di dalam seninya itu sendiri. Wassual mal hukmu asy-syar'i fil mudil al-'ari alladhi tastakhdimuhu kulliyatil funun al-jamilah wa huwa rasmun aw 'amalun timthal asy-syakhsil 'ari sawa'un kana dzalikal mudil rajulan aw imra'atan mukhalliyan aw mutakhalliyan an kulli ma yasturul 'aura aw nisfi 'arin bi hujjati dirasatihi lin nasabil insaniyah aw al-ihsad bi zatihi. Jadi di sini ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah bagaimana hukum secara syariat tentang model yang tidak memakai busana atau model tanpa busana yang dipergunakan oleh kuliyatul funun al-jamilah. Kuliyatul funun jamilah ini seperti misalkan anak kuliahan jurusan fakultas seni atau seni murni atau kesenian yang suka melukis dan sebagainya. Jadi model yang tanpa busananya ini, wanita atau laki-laki, dijadikan sebagai objek untuk melukis atau misalkan melakukan timsal untuk pekerjaan seni. Jadi dilukis badannya atau anggota tubuhnya dan sebagainya jadi entah itu laki-laki atau perempuan, yang mana mutakhalliyan atau mutakhalliyah yang mana tanpa busana, tidak memakai sesuatu apapun yang menutup auratnya, atau misalkan setengah tanpa busana atau setengahnya saja dan sebagainya, dengan alasan untuk menonjolkan seni yang ada di manusia itu sendiri. Wa hal yubah ittikhadu hadzal model insanil 'ari li hadzal ghardi aw yahrum. Dan kemudian apakah boleh untuk menggunakan model seorang laki-laki atau perempuan, atau misalkan modelnya itu adalah model manusia yang masih hidup dan tidak menggunakan busana untuk dilakukan kegiatan seperti ini misalkan untuk menunjukkan bahwa sisi kemanusiaannya itu, bahwa manusia itu indah dan sebagainya. Wal jawab innallaha subhanahu wa ta'ala karramal insan binaw'ihi adzakar wal unsa. Allah menciptakan manusia ini laki-laki dan perempuan dan menjaganya daripada kehinaan dan kerendahan minat tabaddul wal muhana. Faqala subhanahu dalam surat Al-A'raf ayat 31, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Juga ada di surah An-Nur
qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada orang-orang mukmin bahwa mereka hendaklah menjaga pandangannya dan menjaga kemaluannya, ya, sesungguhnya yang itu lebih baik gitu ya. Waqulil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Ini masih berkaitan seperti yang kemarin juga ya. Waqad jaratis sunnati syarifah mubayyana annahu la yahillu lirrajulil muslim an yatajarrada min thiyabihi hatta tadhharu aurah. Jadi di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabawi Asy-Syarif itu juga bahwa seorang laki-laki muslim tidak dihalalkan atau tidak diperbolehkan untuk membuka bajunya atau menanggalkan pakaiannya sampai terlihat auratnya, yaitu aurat laki-laki antara pusar sampai kepada lutut ya. Wa annahu la yahillu lil unsa, begitupun dengan wanita mata balaghat syar'an bil haid, ketika sudah masuk usia balik, yaitu dengan sudah mengalami haid dimulai dari umur 9 tahun atau lebih, au asin an tatajarrad min thiyabiha illa amama zawjiha, dan tidak boleh untuk menanggalkan pakaiannya kecuali di depan suaminya. Itu bagi perempuan. Jadi meskipun si perempuan ini punya mahram ayahnya, anaknya, saudaranya, tidak boleh juga memperlihatkan apa yang menjadi auratnya itu gitu ya, tetapi hanya boleh untuk suaminya ya. Seperti juga yang berada di dalam hadis itu bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Asma, ya Asma, innal mar'ah idza balaghatil mahid lam yasluh an yura minha illa hadha, wa asyara ila wajhi wa kaffai. Jadi wahai Asma, sesungguhnya wanita kalau dia telah memasuki masa haid dan telah menjadi balik dewasa, maka dia tidak boleh terlihat darinya sesuatu kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Ya, dari sini bahwa jumhur fuqaha, sebagian besar ulama berpendapat bahwa tubuh seorang wanita tidak boleh diperlihatkan atau tidak boleh dibuka gitu ya, kecuali bagian wajah dan ke telapak tangannya. Bahwa al-khilaf fil qadamaini, sedangkan menurut ulama ada perbedaan pendapat antara kaki atau telapak kaki itu menjadi aurat atau tidak. Tapi di dalam mazhab Imam Hambal semuanya aurat kecuali wajah dan telapak tangan gitu ya. Bisa dipahami sampai di sini. Wa min thamma wattiba'a li amrillah la yahillu lil unsa, dari sini mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan yang diturunkan di dalam Al-Qur'an, bahwa seorang wanita tidak boleh untuk memperlihatkan auratnya atau menanggalkan pakaiannya maupun keseluruhannya atau hanya sebahagiannya, dan juga laki-laki tidak boleh menanggalkan pakaiannya ya, yang mana tabdu sau'atahu, bisa memperlihatkan auratnya, kecuali lid-darurah, kecuali untuk keadaan darurat, seperti ketika misalkan ada kecelakaan, terluka di bagian yang menjadi aurat dan sebagainya, kalau ilaj maka dibutuhkan pengobatan, maka itu boleh ya, karena ada al-hajah tanzilul manzilatud darurah gitu ya, bit ma'rifatit tabib masalan. Amma fi ghairi darurah, tetapi jika keadaannya tidak darurat, maka tidak diperbolehkan sama sekali untuk memperlihatkan aurat yang menjadi aurat bagi laki-laki ataupun wanita. Walaisa minad darurat hadzal model al-ari wa unsawadzakar, dan model yang tidak memakai busana ini bukanlah sesuatu kepentingan yang mendesak atau darurat ya, karena tidak ada darurat atau kebutuhan mendesak daripada itu. Walirisami an yalja'a ila rasmil azhar. Nah, untuk melukis sesuatu atau misalkan mengapresiasikan karya seninya, itu kan bisa juga untuk melukis bunga-bunga atau melukis pepohonan yang lainnya, yang mana Allah bolehkan kepada hambanya itu ya, untuk dipergunakan dengan sebaiknya, bukan menggunakan
model berupa manusia dan tidak tanpa busana seperti itu ya. Bal innallaha qad imtana ala Adam wa Hawa bi satri jasadaihima hina khalaqahuma. Ya, jadi pada dasarnya di sini tidak boleh memperlihatkan bagi laki-laki atau wanita auratnya kecuali dalam keadaan darurah. Ya, kita itu boleh mengapresiasi apa yang dianugerahkan Allah kepada kita, mengapresiasi apa yang telah diciptakan oleh Allah kepada kita itu dengan apa yang Allah perbolehkan, bukan dengan apa yang Allah larang. Ketika aurat itu dilarang untuk diperlihatkan kecuali kepada mahram yang telah Allah tentukan, maka apalagi untuk dilukis atau dihias dan sebagainya ya, dan memperlihatkan auratnya dengan segala alasan apapun, karena itu bukan sesuatu yang doruri atau mendesak dan bukan sesuatu yang penting sebenarnya ya. Mungkin cukup sampai di sini, bisa dipahami ya apa yang dimaksudkan. Nafa'anallahu bi'ulumi masyaykhina fid dharain. Jangan lupa untuk mengumpulkan catatannya pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang kesulitan silahkan ditanyakan. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.